Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham MDKA yang hari Jumat kemarin terlihat berhasil rebound dari daerah supportnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik hampir 4% ke harga 3.150. Jika kita perhatikan secara tren atau secara teknikal, saat ini MDKA memang trennya masih bergerak sideways dan terlihat masih kuat berada di atas harga 3.000. Dan memang pada tanggal 20 Juni, MDKA sempat terbentuk candle merah dan berada di bawah harga 3.000. Tapi selalu saya jelaskan apabila sebuah candle berada di atas atau berada di bawah resisten atau support, selama candle tersebut masih menyentuh atau berada di sekitar daerah resisten atau support, ini belum terkonfirmasi break. Nah, bisa kita lihat pada tanggal 21 MDKA kembali terbentuk candle hijau dan menyentuh atau berada kembali di atas harga 3.000, sehingga terkonfirmasi support 3.000 belum terlewati. Dan hari Kamis kembali naik dan hari Jumat kembali rebound dari daerah support 3.000. Jadi sampai saat ini support 3.000 masih kuat menahan penurunan dari saham MDKA. Tapi walaupun bisa bertahan di support 3.000, secara tren MDKA trennya masih bergerak downtrend. Jadi secara tren masih sangat downtrend karena garis EMA 50 masih jauh di atas di sekitar 3.370. Dan di atasnya untuk garis EMA 150 masih di sekitar 3.830. Tapi minimal secara tren saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai sideways, berarti dorongan ke bawah sudah mulai melemah, sudah mulai tertahan dan saat ini mencoba untuk break resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar 3.200. Jadi pada tanggal 7 Juni sempat rebound dari harga 3.000 juga, belum sempat mendekati harga 3.200, sudah mulai melemah kembali ke 3.000, saat ini mencoba untuk break. Jadi menarik apabila berhasil naik di atas 3.200 dan break garis EMA 50, maka terkonfirmasi ini double bottom, sehingga ada potensi untuk mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ingat, ini baru terkonfirmasi untuk saya pribadi apabila berhasil break garis EMA 50. Jadi walaupun berhasil break 3.200, ini belum terkonfirmasi double bottom apabila ternyata pada saat mencoba break garis EMA 50 ini masih gagal break. Apabila gagal break, masih ada potensi saya lihat MDK itu kembali turun ke 3.000. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan untuk data broker summary bisa coba kita lihat kenaikan hampir 4% ini ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham MDKA. Jadi MDKA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali mengetes 3.200. Apabila terlihat masih gagal break, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 3.000, bisa pertimbangkan untuk take profit. Jadi masih bisa dipantau karena hari Jumat kemarin masih ada sedikit akumulasi. Apabila minggu depan mencoba break dan berhasil break plus ada akumulasi, saya lihat MDK masih ada potensi untuk ke harga 3.350 sampai garis EMA 50, saat ini di sekitar 3.370. Jadi MDK seperti penjelasan saya pada analisa sebelumnya untuk saham ini, selama masih kuat di 3.000, saham MDK apabila teman-teman masih mau hold masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata teman-teman pantau support ini terkonfirmasi break, MDK hati-hati secara tren masih berpotensi untuk lanjut downtrend. Jadi patokannya untuk lihat apakah berhasil reversal harus fokus ke garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka secara tren akan lebih baik walaupun belum kita pastikan ini uptrend, tapi minimal sudah tidak bergerak downtrend apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila berhasil break 3.200 dan ternyata gagal break garis EMA 50, secara tren masih ada potensi untuk masih bergerak downtrend apabila pada saat turun kembali mengatas 3.000 masih ada potensi ini menembus harga 3.000. Karena garis EMA 50 masih lumayan kuat. Contohnya di sini bisa kita lihat sebelumnya harga 3.750 merupakan support kuat karena beberapa kali menahan penurunan ini. Setelah ini bisa kita lihat berhasil rebound juga, mencoba break garis EMA 50 150 ternyata gagal break, kembali turun dan malah support kuat sebelumnya ini terlewati dan lanjut turun lumayan dalam. Jadi tetap menurut saya pribadi ini belum aman apabila belum berhasil naik di atas kedua garis EMA. Tapi masih bisa dipantau untuk coba swing trade dengan target di garis EMA 50 untuk trading jangka pendek. Sekarang kita coba analisa saham Arto yang hari Jumat kemarin turun hampir 5% ke harga 3.070. Jadi Arto bisa kita lihat hampir mirip dengan MDKA.
Ini belum terkonfirmasi uptrend karena untuk Arto masih ada garis EMA 150, tapi Arto secara tren lebih baik bisa kita lihat karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi ini juga bisa kita perhatikan di sini. Arto juga sebelumnya sempat beberapa kali rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Gagal break, tetap secara tren masih ada potensi lanjut downtrend. Dan berbeda pada saat berhasil break garis EMA 50. Secara tren akan mulai membaik dan bisa kita setelah berhasil break garis EMA 50, trennya mulai membaik dan terkonfirmasi sudah tidak downtrend karena bisa kita lihat sudah terbentuk high low. Dan saat ini untuk Arto memang masih kesulitan untuk break 3280, tapi saat ini masih ada support di 3000 untuk Arto saat ini. Tapi support yang lebih kuat saat ini di garis EMA 50 di sekitar 2700. Dan untuk Arto bisa kita lihat penurunan hampir 5% ini terlihat ada distribusi. Asing juga hari Jumat kemarin melakukan distribusi. Setelah tanggal 21-22 masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara tren memang Arto masih belum begitu oke karena masih tertahan atau berada di bawah garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, Arto masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry karena penurunan ini ada distribusi, saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mengetes 3000 dan masih ada potensi untuk malah menembus support 3000 ini apabila terlihat masih banyak distribusi. Jadi paling aman apabila teman-teman mau entry, saya tetap tunggu kembali di sekitar harga 2700 atau di garis EMA 50-nya. Atau teman-teman memang bisa swing trade atau trading jangka pendek untuk saham Arto, bisa coba pantau di harga 3000. Apabila minggu depan menyentuh 3000 masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 3200 sampai 3280. Dan ESA bisa kita lihat hari Jumat ini juga masih turun 4% lebih ke 560. Jadi ini juga ESA juga sebelumnya sempat saya bahas pada saat berhasil rebound dari support psikologis di 500, dan selalu saya jelaskan untuk saham-saham downtrend apabila kita dapat sekitar daerah support selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi ESA juga sempat naik dari 500 ke 650, kenaikannya lumayan tinggi, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah kedua garis EMA. Untuk ESA malah belum sempat menyentuh garis EMA 50, sudah mulai melemah kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini bisa kita mulai bergerak sideways. Dan untuk ESA jika kita lihat penurunan 4% lebih ini ada distribusi, tapi asing jika kita lihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk ESA ingat secara tren ini masih belum aman. Apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali di support psikologis ini. Itu akan lebih aman daripada kita paksakan untuk entry di sekitar 530 sampai 550. Walaupun memang harga 530 masih berupa support untuk saat ini, tapi supportnya tidak terlalu kuat apabila kita bandingkan dengan harga 500. Jadi paling aman adalah tunggu di 500 karena secara tren ESA memang belum terkonfirmasi mulai uptrend atau ada tantang reversal karena masih gagal break garis EMA 50. Jadi paling aman menurut saya adalah coba tunggu di support kuatnya untuk entry. Apabila kita lihat berhasil rebound, bisa posisi sini bisa kita lihat mengetes 500, mulai terbentuknya dari hijau di daerah support, masih bisa menarik untuk coba kita entry. Dan untuk ESA apabila teman-teman dapat di sekitar harga 500, untuk target jangka pendek apabila berhasil rebound itu menurut saya di 600, setelah itu baru di garis EMA 50 di sekitar 650 sampai 660. Selanjutnya saya akan coba update saham ASA yang hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke 1320. Bisa kita lihat secara teknikal ASA saat ini sudah uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50 150, sempat break garis EMA 50, satu gagal break kembali melemah, turun kembali ke support di harga 700 yang sebelumnya bisa kuat menahan penurunan dari saham ini, dan bisa kita lihat berhasil rebound pelan-pelan berhasil naik di atas garis EMA 50, dan pada saat ini terkonfirmasi break garis EMA 150. Bisa kita lihat, selalu saya jelaskan apabila sudah berhasil naik di atas garis EMA, secara tren baru akan terkonfirmasi uptrend, dan kedepannya untuk tren jangka menengah akan lebih baik. Apalagi bisa kita lihat pada saat ini garis EMA 50 sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi secara tren akan lebih oke lagi untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini ASA memang mulai sideways karena masih gagal naik melewati harga 1400. Jadi walaupun resisten lumayan kuat di 1450, tapi jika kita pantau 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini ASA belum berhasil naik di atas 1400.
Jadi sempat menyentuh atau mengetes, ternyata gagal break, kembali melemah ke 1300, masih bisa bertahan saat ini. Untuk saham uptrend wajar apabila ada fase sideways. Bisa kita lihat di sini juga sempat naik tinggi, mulai sideways, sempat melemah, saat itu masih bisa lanjut naik. Pergerakan seperti ini menurut saya akan lebih aman dan lebih baik untuk sebuah saham apabila memang trennya mulai uptrend, daripada saham yang uptrend tiap hari candle hijau terus. Itu yang harus kita hati-hati, karena apabila ternyata terkoreksi bisa kembali turun dengan sangat dalam. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Kenaikan 1% lebih ini jika kita lihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi asa walaupun hari Jumat kemarin naik, terlihat ada candle yang kurang oke, karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang, dan terlihat kenaikannya juga tidak ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman ingin coba beli saham asa, untuk saat ini mulai tetap paling aman, coba tunggu kembali di sekitar 1280 sampai 1300 untuk entry-nya. Dan pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1400 apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1300. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya target stopnya bisa di garis EMA 50 atau di sekitar 1200. Selama asa masih kuat berada di atas 1200, secara tren asa masih ada potensi untuk lanjut uptrend. Dan untuk yang hold selama garis EMA 50 150, selama masih kuat di atas kedua garis EMA 50, minimal asa trennya masih akan sideways, tidak downtrend selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.